wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hadirin dokter-dokter sekalian, sejawat sekalian, dan seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom meeting serial Edukasi Bekam Medik edisi yang ketujuh. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama bermajelis menambah ilmu tentang bekam medis. Nah, ini temanya agak sedikit menarik karena kaitannya dengan event yang mungkin sebentar lagi kita akan hadapi bersama, yaitu Lebaran Haji. Ya, di tengah adanya kontestasi politik dan pemilihan yang sebentar lagi ya dok ya, di tanggal 14 ini biasanya tanggal merah nih liburan, kita malah kumpul di sini untuk sama-sama memperkaya ilmu. Nah, karena kalau kata Ustadz itu biasanya kalau liburan itu kita ke taman-taman ya, ke taman apa namanya? Bisa di Bandung itu tamannya banyak sekali. Ada taman jomblo juga ada, kemudian taman lalu lintas dan taman-taman yang lainnya. Dan kita hari ini memilih untuk sama-sama berkumpul di taman surga. Karena menurut hadis, apabila kita berkumpul dalam majelis, maka kita sejatinya sedang berkumpul di taman surga. Masya Allah. Nah, sebagai pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, ada registrasi peserta dan pembukaan, kemudian ada sambutan oleh Ketua Umum PDBI, kemudian ada materi yang pertama yang nanti akan dibawakan oleh Dokter Sagiran, spesialis bedah, konsultan kepala leher, magister kesehatan, dan fellow surgery. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan juga oleh Dr. Flori Ratnasari PhD, dan kemudian akan ada sesi diskusi dan kemudian ramah tamah dan penutup. Jadi setelah materi yang kedua selesai, jangan dulu kemana-mana dokter sekalian, karena nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang terkait dengan progres dari apa yang sudah kita lakukan bersama pada hari ini. Nah, izinkan saya memulai acara ini dengan mari sama-sama kita membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melangkah ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Umum PDBI kepada Dr. Kodri Fauzi, spesialis anestesi, konsultan kardiovaskular, magister kesehatan masyarakat. Kami persilahkan, Dok. Terima kasih kepada pembawa acara, Dr. Muhammad Rahman Suindi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita masih dapat bertemu di forum Zoom ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan seperti ini seterusnya. Dan selawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan teladan bagi kita semua. Pertama yang saya hormati Dewan Pembina dan Dewan Pakar ya, hadir di sini Dr. Agus Rahmadi ya, PhD MA ya. Hadir juga di sini para pengurus inti daripada Perkumpulan Dokter Bekam Indonesia, ada Dr. Mona, Dr. Rizka, ya, Dr. Andi, ya. Kemudian ada banyak ya, alhamdulillah ya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, luar biasa. Kemudian tentu yang kami hormati para narasumber senior guru kita ya. Ya kan terakhir, Bah. Ini Dokter Sagiran, spesialis bedah konsultan kepala leher, magister kesehatan fix ya. Terima kasih dokter sudah berkenan untuk memberikan materi pada edukasi bekam medik ya, yang ketujuh. Dan juga ada narasumber yang kedua, Dr. Flori
Ratnasari PhD. Terima kasih dokter sudah berkenan untuk memberikan materi pada edukasi bekam medik yang ketujuh. Kemudian yang kami hormati moderator Dr. Andi Sulaiman, spesialis paru, dan Dr. Muhammad Rahman ya. Terima kasih dok sudah bersedia sebagai moderator pada IBM kita yang ketujuh ya. Kemudian yang kami hormati tentu seluruh anggota daripada PDBI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang jelas apresiasi yang luar biasa, ya, ucap syukur dari kami di hari libur ini. Kita semua bersedia untuk dapat bertemu bersua di forum Zoom ini dan bersama-sama belajar terkait tentang ilmu yang luar biasa, yaitu tentang ilmu bekam. Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan bahwasannya sejak lahirnya daripada PDBI, yaitu di tahun 2021, ya, ya sampai dengan sekarang kita sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah tentang edukasi bekam medik, dan ini sudah masuk yang EBM yang ketujuh. Nah, pada EBM yang ketujuh ini kita mengambil tema yaitu tentang bekam dikaitkan dengan kesehatan jemaah haji Indonesia. Nah, tema ini tentu menjadi tema yang baik ya, apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, ini kita kaitkan dengan tak berapa lama lagi jemaah haji Indonesia akan melaksanakan kegiatan di Tanah Suci, pelaksanaan haji. Dan dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut itu cukup lama ya. Tentu yang paling utama ya keberhasilan daripada pelaksanaan kegiatan haji tersebut sangat berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga kebugaran, kesehatan daripada tubuh kita. Kita tahu semua ya kan kegiatan tersebut ya kan luar biasa yang akan kita lalui ya. Jadi tanpa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh ya tentu nanti akan kita tidak dapat mengikuti kegiatannya dengan baik ya. Nah, kami juga berterima kasih kepada para penggagas daripada EBM ini seperti Dr. Rizka yang merupakan sekretaris daripada PDBI dan Dr. Mona ya, yang tak lelah-lelahnya ya, bersama dengan teman-teman sekalian, Dr. Andi, Dr. Ripaldi, berupaya menghadirkan kegiatan-kegiatan ilmiah secara berkesinambungan. Nah, untuk EBM yang ketujuh ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan anggota PDBI ya, dalam bidang ilmu bekam, ya, bekam medis ya, dan juga tentu mendapatkan informasi tentang masalah kesehatan yang nanti kalau misalnya ada anggota PDBI sebagai tenaga kesehatan haji, tentu yang dialami oleh jemaah haji kita di Tanah Suci. Dan mudah-mudahan anggota PDBI dapat berkontribusi untuk membantu dalam hal untuk kesehatan jemaah haji kita di Tanah Suci. Bapak Ibu semuanya, perlu juga kami informasikan, ya, PDBI ini lahir berdasarkan banyaknya
keinginan dan masukan-masukan daripada anggota ID, ya. Karena kita semua ini bergabung sebagai anggota ID, ya, dan yang mencintai daripada ilmu bekam, ya, untuk kita membentuklah suatu community, membentuklah suatu yang namanya perkumpulan, ya, perhimpunan yang anggotanya itu adalah para dokter yang bergabung di Ikatan Dokter Indonesia, yang mencintai dan yang melakukan praktek daripada bekam. Keinginan kuat untuk dapat bersama-sama eh, bersatu untuk sama-sama menggali seberapa besar daripada ilmu bekam tersebut, ya. Menggali nanti dan nanti mengadakan penelitian terkait tentang ilmu bekam, ya. Yang kesemua itu kita akan bisa memberikan kontribusi bagi kesehatan para klien yang kita tangani, kesehatan daripada masyarakat Indonesia, dan juga tentu berkontribusi membantu kesehatan ataupun program daripada Kementerian Kesehatan. Jadi anggotanya memang adalah anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, dan kami berupaya untuk menjadi anggota utuh dari Ikatan Dokter Indonesia itu sendiri. Tapi masih ada satu hambatan untuk dapat disetujui menjadi keanggotaan penuh daripada Ikatan Dokter Indonesia. Nah, proses yang sudah kita lalui itu kita sudah mendapatkan dukungan dari beberapa daripada ikatan-ikatan perhimpunan dokter profesi. Kemudian kita sudah berupaya untuk bisa bertemu, ya kan, bahkan paparan di hadapan MPPK-nya daripada ID, ya. Tapi qadarullah memang ada beberapa hal tersebut yang MPPK-nya ID itu masih mempertanyakan keilmuan bekam ini, ya kan, ya beberapa hal itu yang mereka tuh masih belum bisa menerima dan masih mempending, dan kami berupaya lagi nanti ke depannya untuk hal tersebut bisa menembus supaya kita bisa lolos di MPPK dan menjadi keanggotaan ID. Nah, kita istilahnya agak agak ulur sedikit, apalagi ya ini berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Kesehatan, apalagi ini berkaitan dengan adanya organisasi selain ID yang juga sepertinya mendapatkan lampu hijau untuk berdiri di negara Republik ini, ya. Dan kita akan melihat perkembangannya setelah pemilihan daripada presiden ini. Tapi mungkin nanti kita ingin dapatkan masukan-masukan juga lah, ya. Tapi yang jelas kita itu berkeinginan untuk menjadi utuh bagian daripada organisasi Ikatan Dokter Indonesia, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas upaya-upaya luar biasa daripada teman-teman di kepengurusan PDB ini untuk menghadirkan kegiatan ilmiah yang secara kontinu. Mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan terkait dari apa yang saya sampaikan, keinginan kuat kita lagi untuk bisa menembus hambatan supaya nanti kita bisa menjadi keanggotaan daripada Ikatan Dokter Indonesia secara utuh. Ini itu saja. Terima kasih. Di sini saya lihat sudah hadir dokter Sagiran. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ahsanal jaza Dr. Kodri atas sambutannya. Semoga apa yang kita harapkan bersama segera terwujud dan Allah percepat prosesnya. Kita langsung masuk ke materi. Insya Allah nanti untuk materi yang pertama
akan dibawakan oleh Dr. Sagiran, spesialis bedah konsultan kepala leher, MKes dan Fellow Surgery. Nanti beliau akan membawakan materi tentang peluang bekam sebagai solusi masalah kesehatan untuk jamaah haji. Nah, ini temanya haji. Kebetulan beliau juga posisinya sudah ada di sana ya, Dok, ya, sudah di Haramain. Untuk menambah keseruan materi kita hari ini, insya Allah Dokter Sagiran tidak sendirian. Beliau akan dibersamai oleh moderator kita dengan Dokter Andi Sulaiman, spesialis paru. Ya. Nah, ini pasti udah nggak sabar seperti apa nanti kita diskusinya. Saya serahkan saja cara berikutnya ke Dokter Andi. Mangga, Dok. Ya, terima kasih Dokter Rahman. Apakah suara saya terdengar jelas ya, Dok ya? Aman, Dokter, Siap. jelas. Ya. Abbas Dokter Sagiran, Assalamualaikum, Masya Allah. Waalaikumsalam. Wah, Ya, di tambah Tanah ganteng Suci ini. suara kita jelas ya, Dok ya, jelas ya. Siap, Dari siap, Tanah, siap. ya, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator dan panitia acara pada hari ini. Di sini juga kita nggak usah terlalu serius ya Bapak Ibu ya, karena kita di sini lebih santai saja, rileks, lebih seperti edukasi ataupun diskusi seperti itu ya. Di sini juga kita kehadiran para dewan pakar yang sudah sangat kita ini ya, sangat kita ketahui sepak terjang para dewan pakar juga teman-teman di dunia bekam, terutama di Indonesia ya. Saya lihat ada Dokter Agus, Assalamualaikum Dok. Kemudian ada Dokter Hasanul ya, Dokter Hasanul. Kemudian juga yang tak lupa ya, Ketua PDBI Dokter Kodri, Assalamualaikum Dok. Sehat ya Dok ya. Kemudian ada Dokter Sandro, ada Dokter Mona, ada Dokter Rizka, banyak sekali ya. Walaupun memang pada hari ini peserta kita tidak banyak, tapi itu bukan menjadi suatu menjadi suatu kendala bagi kita untuk menyiarkan ataupun menyebarkan syiar bekam ini kepada teman sejawat. Ya, kalau dari saya pribadi mudah-mudahan dari acara ini nanti kita masih bisa berlanjut dengan tema yang sama, tetapi dengan audiens itu masyarakat ataupun para calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, insya Allah. Ya, nanti mungkin kita akan arrange lagi. Di sini kita sudah sudah hadir pembicara kita, pemateri kita pertama yaitu Dokter Sagiran. Kalau ini kebetulan teman saya waktu kita sama-sama tugas kemarin ya Dok di 2022. Maka alhamdulillah sehat. Beliau ini kalau di urusan kesehatan haji, kalau saya sampaikan mungkin kita tidak usah ragukan lagi. Beliau ini sudah asam garam di perhajian, bahkan gang-gang kecil di Tanah Suci itu beliau udah hafal. Jadi kita selalu berguru kepada beliau. Apalagi juga beliau ini seorang penggiat di Tibun Nabawi ya, Masya Allah. Jadi beliau ini sudah, mungkin teman-teman yang lama ataupun yang baru, nanti coba searching saja di Google tuh Dokter Sagiran. Pasti nanti banyak sekali ini beliau. Jadi alhamdulillah beliau mau dan berkesempatan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Mungkin ada CV yang ingin disampaikan sedikit atau yang sudah saya jelaskan tadi? Udah, langsung. Oh, langsung. Mbak, di sana gimana cuacanya, Mbak? Mbak Sagiran, dingin atau? Alhamdulillah, ini kalau di Mekah 20 derajat. Kalau di Madinah kemarin sempat 7 derajat. Iya. 7 Iya, ini derajat, saya Masya Allah. alhamdulillah sehat ya, Mbak ya. Jadi ini saya sampaikan sedikit, beliau seorang dokter alumni FKUGM dan juga spesialis bedahnya dari UGM juga, dan beliau aktif di dunia pendidikan Islam, kesehatan Islam juga ya. Beliau juga pengurus Mukisi ya. Mukisi itu apa ya, saya lupa, tapi pokoknya terkait dengan tentang ini kesehatan versi Islam. betul. Versi. Kemudian dan juga beliau
telah banyak mengeluarkan menciptakan buku, mengarang buku, kemudian terakhir juga beliau sebagai petugas kesehatan haji di tahun 2022 di daerah kerja Mekah ya. Jadi supaya tidak berpanjang kalam lagi, saya persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Abah Dr. Sagiran kami persilakan. Ya, terima kasih Abang Andi. Ini teman satu kamar waktu KKHI 2022. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa mawalah wa ba'dah. Yang kami hormati Ketua Umum PDPI Dr. Qadri Fauzi, spesialis anestesi, dan seluruh jajaran pengurus PDPI pusat maupun para asatidah, para pakar di bidang bekam khususnya di Indonesia. Ya, ini banyak kawan-kawan ini, Dr. Agus, Dr. Hasanul, dokter yang seperti disampaikan Bang Andi tadi tidak perlu diragukan. Tetapi saya merasa perlu juga atas arahan Dr. Qadri tadi, kita harus menjadi agent of change ya. Kita harus menjadi agen perubah di negeri ini. Ya, silahkan panitia menampilkan slide. Saya akan secara cepat menyampaikan materi, tetapi setelah itu saya kepengen menyampaikan apa yang sebenarnya sudah lama saya pikirkan tentang bekam ini. Ya, kita masuk materi dulu, silahkan. Kenapa demikian? Karena perkembangan dunia ini, maksud saya dunia saintifik ini tidak harus dikawal dengan yang namanya riset dan publikasi. Nah, tadi bagus Dr. Qadri sudah menyampaikan secara organisatoris kita memang harus menginduk dan resmi, tetapi setelah itu yang harus diperkuat adalah divisi riset dan publikasi. Karena kalau tidak dengan demikian, kita nanti akan terus-menerus dipandang sebelah mata. Ya, meskipun di luar sudah banyak, tapi di luar itu juga di luar, maksud saya di luar garis apa ya? Garis ini ilmu kedokteran yang sebetulnya selama ini disebut konvensional ya, tetapi ternyata kata konvensional itu versusnya adalah tradisional atau alternatif, kan masalah gitu. Saya betul-betul sudah nggak nyaman disebut Tribun Nabawi itu alternatif golongannya, nggak nyaman banget. Nah, alhamdulillah PDBI mungkin akan menjadi salah satu pihak yang tampil ke depan dan bahkan melejit gitu. Bahasa lainnya meroket gitu ya. Dengan apa? Dengan karya-karyanya, hasil riset dan publikasi. Nah, dah baik. Supaya materi cepat saya sampaikan, jadi ini judulnya bagaimana bekam ini menjadi solusi masalah kesehatan haji. Slide berikutnya, kita tahu bahwa sunnah diturunkan tentu dari wahyu ya, Al-Quran, kemudian hadis ya, apa-apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, ini udah nggak mungkin lagi lah kita itu berdebat di sana ya. Tentang haji juga ini ayatnya sudah hafal semua insya Allah, bahwa haji adalah perhelatan paling akbar ya yang ada di muka bumi, dan nggak ada perhelatan yang lebih besar dari haji, itu nggak ada ya. Inilah jadi Allah sendiri yang
mengundangnya. Di sini kata-katanya kan mengundang. Wa'aldin finnas. Wa'aldin finnas. Bahwa Allah betul-betul yang mengundang. Makanya tidak akan bisa diganggu. Kemarin sempat COVID, sempat berhenti, tapi begitu selesai COVID, meledak lagi. Bahkan umroh saja ini, ya, Bapak Ibu, sahabat sekalian, umroh ini suasananya udah seperti haji aja sekarang ini, ya, sejak dibukanya kembali. Slide berikutnya. Ya, ini hadisnya tentang haji, lanjut saja. Bahwa sekali lagi, pokoknya itu perhelatannya Allah. Ya, kita semua kemudian akan menjadi bangga dengan jabatan menjadi pelayan tamu Allah, ya. Karena apa? Yang punya gawe, istilah Jawanya itu, yang punya kerja itu Allah, kita menjadi pelayan-pelayan tamunya Allah. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lewat kita tahu bahwa masalah-masalah kesehatan haji yang jamaah berasal dari Indonesia itu paling besar itu karena cuaca, ya, meskipun juga yang lain-lain juga berpengaruh, tapi cuaca itu paling besar pengaruhnya. Slide berikutnya. Jadi permasalahan-permasalahan yang seperti inilah yang harus kita pahami. Ini contoh cuaca, ya, cuaca yang ekstrim. Bahkan dalam sehari itu gradien temperatur itu juga sangat ekstrim. Ini saya bawa jamaah, ada yang cuci darah 2 orang, yang lansia itu 70%. Waduh, itu di Madinah 4 hari itu udah pada sakit semua karena suhunya sampai 7 derajat, ya, di dini hari. Sementara ketika siang itu sampai 38, 39. Jadi gradiennya itu yang membuat tubuh kita ini memang kurang bersahabat, ya. Cuacanya memang demikian. Slide berikutnya. Nah, dulu yang paling ditakuti itu heat stroke atau sengatan panas. Slide berikutnya. Sehingga pada waktu kami tugas di KKHI 2022, ini waktu itu sangat tinggi, ya. Jadi meskipun ya apa ya, angka kematiannya itu paling rendah karena memang jumlah kuotanya paling kecil, ya. Ya, tapi ya alhamdulillah, namanya jamaah kalau dilayani dengan baik pasti mereka puas, ya. Meskipun suhunya sampai tinggi dan waktu itu kampanyenya apa Bang Andi? Kampanye kita itu apa? Jangan Jangan, tunggu haus gitu, ya. jangan tunggu haus ya. Jangan tunggu haus. Dan itu cukup efektif itu. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, benar-benar eh, di tahun ini karena jumlah jamaah hajinya sudah full, bahkan ditambah, ya, ditambah 20.000 kalau tidak salah, maka dengan 2.200 petugas, jadi kira-kira berapa persennya itu? Cuman 10%-nya, ya. Itu wow, ekstra betul itu pekerjaannya. Slide berikutnya. Nah, tetapi mudah-mudahan dengan kuota full dan ini yang penting, screening yang ketat dari Kemenkes itu cukup membantu para petugas kesehatan haji. Selain, ya, jadi persentasenya seperti itu, 2.200 menangani 221.000. Masya Allah. Slide berikutnya. Nah, jadi lansia dan Risti masih menjadi tantangan yang cukup berat karena jumlahnya sampai 45.000 jamaah, ya, dengan komorbid yang sudah bisa diprediksi apa saja, tetapi insya Allah dalam keadaan terkontrol, ya. Slide berikutnya.
Nah, ini penyakit-penyakit yang harus diwaspadai kalau teman-teman nanti bekerja sebagai petugas kesehatan, baik yang kloter maupun yang non-kloter. Tentu nomor satu yang paling berat dan menimbulkan kematian adalah jantung dan paru ya. Yang lain-lain urutan di berikutnya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 2018 hingga 2022, kematian haji yang paling banyak ya, itu ada di eh, Armusna. Jadi begitu dimobilisir dari hotel untuk puncak prosesi Armusna, itu wow, betul-betul kita harus waspada ya. Teman-teman yang istilahnya di BKO kan, misalnya dari Madinah dimobilisir, dari seluruh posko-posko dimobilisir, wow itu sudah harus siap dengan lonjakan angka kematian di masa Armusna, kira-kira mulai tanggal 8 atau 9 sampai tanggal 15. Jadi satu pekan itu luar biasa itu. Slide berikutnya. Nah, ini perbandingan ya, kematian dari 2019, 2022, ya ini jedanya karena COVID, kemudian di 2023, ini yang paling banyak ya, yang paling banyak. Kenapa ini terjadi? Ya, kalau yang 2022 pas kami bertugas, alhamdulillah kuotanya memang kita separuh ya, hanya 106.000. Tapi di 2023 sudah kuota full dan bahkan nyaris tanpa pembatasan yang ketat, terutama dari screening petugas kesehatan. Di samping itu juga ada ditengarai ya koordinasi tim kesehatannya yang mungkin juga dari secara seleksi, pembekalan dan seterusnya kurang begitu dipersiapkan. Slide berikutnya. Nah, ini kalau dilihat Bapak Ibu, teman-teman, grafik maupun angka-angka seperti ini sangat-sangat harus menjadi perhatian para petugas kesehatan haji. Ya, saya kira detailnya cukup ya. Slide aja langsung. Nah, istitoah kesehatan per tahun ini benar-benar diterapkan. Bahkan yang bermain bukan lagi person. Ya, meskipun masih ada sih intervensi-intervensi istilahnya dari ordal gitu ya. Tetapi ya sudah teratasi karena petugas hanya melakukan pemeriksaan dan menginput hasil, kemudian kesimpulan istitoah lulus apa tidak itu sudah by system gitu. Slide berikutnya. Nah ini Permenkesnya, betul-betul istitoah itu terapkan dengan begitu ketatnya ya. Slide berikutnya. Nah, jadi nanti ada yang dinyatakan memenuhi, ada yang dinyatakan memenuhi dengan pendampingan, ada yang dinyatakan tidak memenuhi istitoah untuk sementara, dan ada yang tidak memenuhi istitoah secara permanen. Ya, contohnya pasien gagal ginjal, ya, kronis, cuci darah rutin, kemudian pasien kanker stadium 4, dan lain-lain ya, sesuai dengan rincian di Permenkes. Slide berikutnya. Nah, bagaimana memenuhi istitoah kesehatan ya selama haji dengan bekam? Ini opini, usulan, dan lebih dari itu adalah tekad kita bersama. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian dan teman sejawat, tadi yang saya bilang di pendahuluan, saya sudah nggak nyaman dikatakan Tribun Nabawi itu sebagai golongan alternatif. Makanya mudah-mudahan kalau PDBI ini betul-betul berhasil nanti menjadi anggota penuh dan kita bisa mengadakan event-event baik mulai dari tidak hanya sekedar edukasi tapi
pelatihan, sertifikasi, kemudian PIT ya, pertemuan ilmiah tahunan, dan menerbitkan jurnal. Wah, itu insya Allah lah sudah waktunya nanti. Ya, Bismillah, kita sedang mengemban misi nabawi ya, misi nubuah, misi kenabian. Slide berikutnya. Jadi di hadis tadi sudah jelas dinyatakan saat berihram Nabi juga pernah berbekam, dan bekam secara umum betul-betul ini anjuran. Slide berikutnya. Maka kalau anjuran itu beberapa ulama sudah menyatakan ada yang sampai menggolongkan kepada kewajiban, atau setidaknya seorang muslim mesti sudah pernah melakukan gitu ya, menjalani gitu. Nah, kenapa Rasulullah itu menganjurkan umatnya berbekam? Karena dikatakan juga dalam sekian riwayat ya, bahwa tubuh ini perlu dibersihkan dari darah yang rusak, yang menghambat berjalannya fungsi-fungsi serta tugas-tugas tubuh secara sempurna. Nah, kemudian dipelajarilah oleh para ahli pengobatan modern bahwa kemudian ada titik-titik bekam yang ini bisa dimanfaatkan atau memang sudah dimanfaatkan oleh para ahli kesehatan yang lain, misalnya pijat, refleksi, akupunktur. Ya. Dari sana benar-benar terungkap bahwa tubuh manusia terdiri atas 12 saluran utama, kalau dalam bahasa akupuntur ini meridian, dan 4 saluran tambahan yang semuanya itu mengandung unsur magnet. Slide berikutnya. Ya, ini adalah riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib itu berkata, Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan perintah berbekam pada titik al-akhdain, yakni urat leher, dan al-kahil, yakni pundak. Ini riwayatnya dari Dailami ya. Kemudian Rasulullah sendiri bersabda, berbekamlah di tengah tengkuk, karena hal itu dapat menyembuhkan 72 macam penyakit. Slide berikutnya. Ya, ini buku-buku yang sudah terbit. Ya, saya kira beberapa teman sudah mengkoleksi buku, sudah mempelajari, sudah mempraktekkan, bahkan sudah menulis buku yang lain juga ya. Slide berikutnya. Ya, ini beberapa kesimpulan ataupun hasil riset dari yang sudah melakukan ya, bahwa terapi bekam melindungi sekaligus menguatkan unsur-unsur sistem kekebalan. Proses bekam membuang sel-sel darah merah yang rusak dan darah yang tidak dibutuhkan lagi. Slide berikutnya. Nah, kemudian juga ini hasil riset bahwa kapasitas ikatan zat besi dalam darah bekam itu tinggi sekali. Kemudian kandungan sel darah merah atau sel darah putih dalam darah bekam tinggi sekali. Nah, ini semua adalah menunjukkan ya, kotoran, sisa, endapan darah, dan kalau itu semua tidak dibuang, tentu itu akan mengganggu fungsi-fungsi tubuh yang lain. Slide berikutnya. Selain itu, pembuangan kotoran-kotoran, ya, slide, itu tentu kemudian tubuh secara otomatis akan mengganti dengan sel-sel yang baru, yang muda. Nah, teman-teman sekalian, ini masyhur sekali ya, karena ini kalau sudah riwayatnya Abu Daud, apalagi disahihkan oleh Al-Albani. Jadi Abu Daud kan termasuk kutubut sitah, kutubut tis'ah termasuk. Kalau yang Dailami tadi mungkin enggak termasuk ya.
Tapi sekalipun demikian, kalau sahih kan kita nggak perlu ragu. Tapi maksud saya begini, dengan satu hadis ini saja, barang siapa berbuka pada hari ke-17, 19, 21, maka ia akan sembuh dari segala macam penyakit. Uh, saya sangat kepingin ya, kita, yakni PDBI, kampanye baru 1 poin, tapi kemudian ini dikawal betul. Mudah-mudahan kemudian nanti muncul hasil aplikasinya. Jadi caranya gini teman-teman, caranya gini. Mohon maaf, sebelum saya lanjutkan Bang Andi, adakah peserta dari webinar ini yang bertugas sebagai kesehatan haji, baik kloter maupun non kloter atau utusan di KBIH-nya masing-masing? Adakah? Kelihatannya enggak ada, Bah. Oh, nggak ada. Iya. Wow, sebetulnya. Atau teman-teman yang jadi pemeriksa kesehatan haji Ah, di PPK di- 1 atau PPK 2, ada nggak? Nggak ada. Atau terakhir ini, teman-teman yang bergerak di KBIHU, mungkin dimintai untuk ceramah kesehatan atau apa gitu. Gini. Jadi gini, kampanyenya itu gini mulainya. Ya, maaf saya geser ini petugas kesehatan. Oh, tapi Masya Allah ini. Ini hujan, Masya Allah. Sebentar ya, ini hujan. Saya harus masuk. Maaf. Ini saya di pelataran lantai paling atas ini, tapi hujan. Maaf. Ya, mohon maaf. Apakah suaranya gaduh banget? jelas, jelas, Bah, Saya jelas. lanjutkan? Jelas, Bah, Bisa ya? jelas, jelas. Jelas, jelas. Oke, baik. Ini maaf ini. Jadi gini, teman-teman, tadi ada yang masuk di ini ya. Oh, ada yang PHD Sumatera Utara. Insya Allah. Oke, good lah. Jadi gini, misalnya dengan hadis ini, kemudian para jamaah haji dikumpulkan, siapa yang mau bekam sebulan sekali gitu. Masya Allah ya, sampai nanti berangkat. Nah, ini dengan ini saja, kemudian tentu nanti kondisi kesehatannya dipantau, ya. Jadi dengan melaksanakan satu hadis ini, silahkan dipilih nanti ada yang tanggal 17, 19, 21, terus kesehatannya dipantau. Kemudian nanti dibikin laporan risetnya gitu dari sekian puluh orang yang melakukan bekam rutin sejak hari ini sampai berangkat. Nanti pantauan kesehatannya seperti apa? Wow, itu sudah Masya Allah itu. Nah, kemudian kalau teman-teman yang bergerak di KBI kan udah tahu tuh antrian yang bakal berangkat tahun depan. Nah, yang berangkat tahun depan juga di campaign ini gitu. Campaign ini, ayo kita bekam untuk membebaskan dari penyakit. Masya Allah, siapa tahu nanti kalau mulainya hari ini, sekarang ini, di campaign dan mereka mau ikut melaksanakan, kemudian nanti pas pemeriksaan istitoah kesehatan di tahun depan yang pas mau berangkat, mereka lolos semua, Masya Allah, gitu loh. Nah, dan seterusnya. Jadi Masya Allah ini. Dan seterusnya, tahun-tahun berikutnya. Nah, kita semua tahu dan sepakat bahwa Islam lebih mengedepankan promotif, kemudian preventif ya. Nah, jadi kita bergerak dengan bekam juga seperti ini.
promotif, preventif. Akhirnya insya Allah ya, dengan izin Allah, nanti program kita ini berhasil, kemudian dipublikasi, wow, Masya Allah. Bahkan akhirnya menjadi lifestyle gitu ya. Ya, saya mengatakan seperti ini karena saya sendiri pun melakukan gitu. Alhamdulillah di rumah sakit kami sudah ada tibu nabawi yang insya Allah lengkap, baik herbalnya, bekamnya, ruqyah syar'iyahnya, bahkan terapi-terapi tradisional yang lain ya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bang Andi bisa masih ada slide kah? Slide-nya masih ada? Kayaknya cukup Bentar, ya. Bang. Sebentar, kita lihat lagi. Siapa tahu masih ada. Bentar. Karena misi saya di forum webinar ini hanya itu. Saya kepengen langsung action tapi betul-betul terstruktur. Yakni ada riset ya. Riset yang kita sengaja. Siapa pelakunya, siapa subjeknya. Kalau untuk publikasi, insya Allah saya siap. Saya sudah connect dengan beberapa jurnal internasional yang insya Allah siap untuk mempublikasikan kalau nanti sudah ada. Jadi nanti mungkin Dr. Kodri atau siapa yang ditugasi, bentuk aja gugus kerja, apa istilahnya action research ya, bahasanya action research. Jadi riset sambil langsung bekerja gitu. Ya demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah Dr. Sagiran atas pemaparannya yang sangat luar biasa kepada kita semua pada pagi hari ini. Izin Abah Dr. Sagiran, apakah berkenan tanya jawabnya di belakang atau saat ini, Dok? Sekarang aja karena saya harus bimbing jamaah ini Oh, untuk nggih. ya. Ya, jadi karena keterbatasan waktu dan ini ya, karena beliau saat ini sedang berada di Tanah Suci, membimbing jamaah juga dan berumroh. Jadi kami mintakan kepada para peserta yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, saya persilahkan boleh langsung raise hand dan atau boleh juga via chat ya. Mohon mungkin Dr. Sagiran bisa bertahan kira-kira 5-10 menit ya, Dok. Mudah-mudahan Ya, masih siap. karena jarang nih bisa berkumpul sama beliau. Beliau ini sangat mobilitasnya tinggi sekali, luar biasa, Masya Allah. Saya di sini sudah ada yang ini, Dok. Ini ngajak nih dari Dr. Elman Boy. Ayo kita buat penelitian multicenter. Terima kasih, Dr. Elman Boy. Nanti mungkin teman-teman yang di daerah lain juga mungkin bisa menyahut dan juga beliau mohon doa ya. Titip doanya juga ya, Dr. Sagiran buat kita semua mudah-mudahan bisa bisa berhaji, bisa berumroh, bisa datang ke Baitullah bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan teman-teman peserta yang ada di sini. Ini ada yang raise hand, Dr. Andi, Dr. Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Izin perkenalkan, saya Dr. Teti, Dok, dari Cilegon, Banten, Dok. Saya dokter PMI Kota Cilegon, Dok. Kebetulan saya sehari-harinya di Palang Merah Indonesia, unit donor darah. Untuk bekam, Dok, saya baru ikut pelatihan 1 kali, dan itu banyak kontroversinya karena saya mungkin bergerak di donor darah, jadi banyak pertanyaan, lebih baik donor darah atau bekam. Saya bilang itu nggak usah diperdebatkan karena bekam ada hadisnya, dan donor darah itu lewat dari kedokteran yang bisa tersalurkan ke yang membutuhkan. Yang ingin saya tanyakan, Dok, untuk yang pemberangkatan jemaah haji ini, ada pasien kami yang rutin dengan donor darah dan bekam, jadi dia sebulan sekali bekam dan 3 bulan sekali melakukan donor darah, dan itu hasilnya bagus semua, Dok. Maksudnya dari HB-nya, tensinya itu malah terukur
bagus, nggak ada anemia atau apa. Nah, itu bisa menjadi riset dok untuk saya mengedukasi ya bekam ini memang oke gitu karena saya di dinas kesehatan pun masih agak ya tadi dok agak ya disampingkan ya dok ya Tribun Nabawi itu hanya sebagai apa ya bukan pengobatan ya tapi alternatif dok. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Langsung aja dok. Pertanyaannya langsung aja dok, monggo. Nah, silakan dok. ya. Terima kasih Dokter Teti, Masya Allah. Sebetulnya apa yang dilakukan Dokter Teti sudah sangat-sangat pas ya dari posisi dan tugasnya, kemudian pengalamannya, terus advisnya. Tinggal ditulis dok, itu sudah jadi publikasi dok. Itu Kang Elman, Boy itu, ayo kita tulis bareng. Nanti Nah, kalau ditulis itu datanya, dilaporkan kemana dok? Kemana sih? udah, pokoknya nanti Dokter Elman Boy akan merapat ke Dokter Teti deh. Nanti tolong Japri langsung Oh nanti iya, bersama kita ya, bersama siap saya dokter. nanti langsung jadi riset itu ya, setidaknya riset pendahuluan untuk kemudian nanti masuk kepada riset-riset yang lebih dalam yang langsung mengukur kadar ini kadar itu atau sembuh dari ini sembuh dari itu. Insya Allah pokoknya lanjutkan, itu sudah bagus banget ya, tinggal dilanjutkan dan kalau perlu di planning ya. Nanti tahun ini riset apa, tahun ini riset apa, dan seterusnya. Begitu dok, nggak usah takut dengan orang yang memandang sebelah mata atau orang yang apa, nggak apa-apa. Yang penting publikasi terus, asal nanti banjir publikasi. Dan yakin sudah, saya itu ya alhamdulillah dikaruniai sebagai konsultan head and neck, terutama kasus paling banyak adalah cancer. Di antara cancer di head and neck yang paling banyak adalah thyroid ya, kasus thyroid. Saya sangat berharap kalau orang itu punya kebiasaan bekam, ya angka-angka yang begini ini makin turun, tidak seperti sekarang ini. Semua angka prevalensi semakin meningkat, Masya Allah ya. Memang ini adalah long run, nggak bisa bim salabim, nggak bisa. Jadi ini long run, karena ini adalah habit. Bekam itu suatu habit aslinya, bukan terapi. Sementara kita sudah terkooptasi oleh dunia pengobatan yang mana orang itu maaf ini kehidupannya itu ngawur, kalau sakit mau ada obatnya. Itu sebetulnya sudah salah itu. Aslinya kan kehidupan harus ditata sesuai dengan sunnah. Ya, kemudian ada perilaku penjagaan kesehatan yang spesifik ya, misalnya bekam. Demikian, monggo dilanjut. Iya, iya. Terima kasih, Dokter Sagiran. Ini ada yang bertanya, Dok, dari Dokter M. Akbar. Izin bertanya, Dok, untuk jamaah haji itu waktu bekamnya bagus sebelum haji atau sesudah pulang haji ya, Dok? Atau harus rutin bulanan? Nah, ini mungkin pengalamannya Dokter Sagiran seperti apa? Tafadhol. Iya, terima kasih. Tadi itu yang saya sebut, bekam harus menjadi habit, ya. Jadi harus menjadi habit. Makanya kalau dia belum punya habit, ya dimulai sekarang sejak sebelum Berangkat ya, berangkat. Dok? Ya, kan nanti di sana cuma 30-40 hari. Ya, jadi diharapkan habitnya tidak berkurang ataupun tidak berubah. Kecuali ada yang pihak, kecuali ada yang pihak yang bisa melakukan di sana, ya selama di tanah suci bagus sekali. Tetapi teman-teman sekali lagi ya, dicamkannya kepada jamaah itu untuk menjadi habit. Ya meskipun ada bekam yang terapi ya, yang titik-titik banyak sekali sesuai dengan ilmu yang sudah berkembang. Tapi sebelum yang itu atau di luar yang itu, minimal menjadi habit. Sehingga nanti setelah haji pun dia sudah punya habit itu. Satu lagi adalah eh teman-teman, eh ini karena saya pengalaman ya, Masya Allah. Jadi di 2023 kemarin
Saya kan juga haji, tapi saya eh, tidak bertugas sebagai petugas dari Kemenkes ya. Saya itu mencari pengobatan Tibunabawi, contohnya bekam itu ternyata susah di sini. Rupa-rupanya regulasi di Saudi itu sangat-sangat ketat ya, lebih ketat dari tempat-tempat lain. Ya, gampangannya kalau saya ngomong sini adalah Western oriented gitu. Jadi regulasi itu wah betul-betul Western oriented. Mending di tempat kita ya, pelatihan berapa kali, berapa lama, terus uji kompetensi, terus nanti bisa praktek dengan rekomendasi dari asosiasi atau perkumpulan. Wah, di sini nggak mungkin. Saya itu soalnya terus terang saya itu mau mendirikan klinik di Mekah maupun Madinah untuk kesehatan haji dan umroh. Wah, tetapi bertanya tentang perizinan itu sulit sekali di sini. Oke, saya kira gitu jawabannya. Pokoknya sebelum, selama, dan sesudah jadikan bekam menjadi habit. Bahkan para jamaah haji dengan paparan kita ini sepulang haji sudah punya habit menjalankan Tibu Nabawi yang satu ini. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Dr. Sagiran. Ini Dr. mungkin Andi. pertanyaan terakhir untuk antum ya, Ustadz. Ya. Sorry, izin. Ini ada dari Ibu Dr. Yuni Anissa ingin bertanya, mungkin sekalian sharing juga ya Dr. Sagiran. Ini beliau bertanya tentang izin penyelenggaraan layanan Tibun Nabawi di rumah sakit termasuk bekam. Karena Dr. Sagiran ini juga salah satu pendiri ya di layanan Tibun Nabawi di rumah sakit beliau. Jadi mungkin gimana dok sharing tentang perizinannya dok? Pak Fadel. Oh ya. Ya, terima kasih. Kenapa harus di rumah sakit? Karena supaya ada komplementasi dengan medis. Ya, jadi kita ini saling merujuk. Yang dokter medis umum maupun spesialis yang sudah terpapar dengan pemahaman, akhirnya merujuk kepada praktisinya yang praktek di tempat kita. Pun sebaliknya, praktisi yang praktek di tempat kita ini paham medis, sehingga mengatakan, oh ini konsultasi dulu ke dokter X, misalnya dokter ahli penyakit dalam, gitu, supaya terkontrol kadar-kadarnya apa, atau kondisi-kondisi lain apa, gitu. Jadi ada komplementasi, interaksi antar pakar, antar ahli, ya, konvensional maupun Tibu Nabawi. Itu satu. Yang kedua tentang izin, tinggal datang saja ke dinas kesehatan dan memberitahu dan minta ini apa, detail persyaratannya apa. Karena di setiap daerah itu ada perda yang spesial. Makanya kita tinggal ngikuti. Nggak sulit kok, nggak sulit. Kalau di tempat kami di Bantul, Jogja, itu dinas kesehatan itu punya tata cara pengurusan namanya Batra. Jadi pengobatan tradisional. Jadi bekam di sini atau Tibu Nabawi yang lainnya juga itu oleh dinas kesehatan direkognisi sebagai pengobatan tradisional yang berpraktek di lingkungan rumah sakit. Demikian dok, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Dr. Andi. Oh ya Dokter Kodri mungkin ada ucapan, tanggapan atau pertanyaan, silakan Dokter Kodri. Terakhir ya, izin ke Dokter Sagiran dari ketua. Ya, Pak. Ya, Mangga. Ya, terima kasih Dr. Sagiran yang sudah memotivasi kami ya. Terima kasih Dr. Andi ya. Jadi terkait tadi ada pertanyaan pengurusan untuk layanan bekam di rumah sakit ya. Ini sekedar informasi, kami di Medan ini, pas bertepatan saya ini di kota Medan Dr. Sagiran bersama dengan Dr. Andi. Berat. Ya, Berat. Jadi alhamdulillah layanan bekam
ini sudah menjadi satu layanan klinis di salah satu rumah sakit swasta. Bahkan rumah sakit swastanya pun bukan lagi yang kaleng-kaleng, Dr. Sagiran. Jadi ini rumah sakit swasta yang tingginya saja pun lantainya 27 lantai. Ya, Wow. jadi Ya Allah. Mitra Medika Premier namanya, dan itu rumah sakit kategori syariah. Jadi layanan klinisnya salah satunya bekam medis. Jadi yang melakukannya ada di sini nih, Dr. Sandro Willis, Dr. Abdurrahman, Dr. Andi. Ya. Jadi untuk terkait tentang izin tersebut sama, ya kita sampaikan juga ke Dinas Kesehatan, kemudian dari untuk STPT-nya juga dapat. Ya, jadi Dr. Sandro Willis juga dapat STPT selain surat izin praktek. Kalau surat izin praktek tentu surat izin praktek terkait tentang kompetensi sesuai dengan SKDI tersebut gitu. Nah, untuk berbagi cerita dalam pengurusan ini nanti bisa hubungin Dr. Sandro Willis ya. Karena beliau memang bisa dikatakan onsite ya, dari pagi sampai sore melakukan praktek layanan bekam medis di Rumah Sakit Mitra Medika Premier tersebut itu. Rumah sakitnya kalau bisa dilihat di websitenya itu ya hampir sama, mirip dengan hotel bintang 5. Jadi Ya Allah. kami dudukkan langsung bekam medis tersebut, bukan lagi di, ya istilahnya itu ya di pinggiran, nggak langsung di intinya, Dr. Sagiran. Ya. Kemudian Masya yang Allah. terkait ya masalah tentang bekam ini ya. Saya pribadi itu tiap 3 minggu itu melakukan layanan, artinya saya dibekam. Jadi ini kondisi yang menurut saya kita nih sebagai praktisi ini memang harus tahu dulu manfaat daripada bekam terus. Nah, jadi apalagi tadi ya saya lihat ada kaitannya dengan apa ya, yang terbanyak ya penyebab kematian itu adalah infark miokard akut ya. Jadi kelelahan itu akan memicu namanya respon simpatis, keluarnya adrenalin, noradrenalin ya. Dan bekam itu sendiri kan ada endorfin yang dihasilkan, relaksasi otot. Saya pikir preventif, promotif memang harus dikuatkan ya. Dan setuju tadi apa yang disampaikan Dr. Sagiran ya, dan bahkan ini bisa mencegah untuk terjadinya spasme koroner yang menjadi salah satu penyebab untuk terjadinya infark miokard akut, karena efek endorfin tersebut dia akan merelaksasi daripada pembuluh darah. Nah, jadi mungkin nanti bisa kita kuatkan lagi di diskusi, ataupun mungkin dari sisi tadi ya sarannya bagus sekali. Tadi ada juga yang menanggapin penelitian suatu multi center, baik itu kita nanti kita akomodir ya untuk hal tersebut ya. Efek yang saya rasakan dengan bekam itu, waduh, relaksasi yang terjadi pada tubuh saya itu luar biasa. Ya tadinya kondisinya ya bisa katakan ya karena kelelahan ya, dokter anestesi, apalagi saya melakukan praktek layan. Saya sama dengan dokter ini, Dokter Sagiran di Sarjito, melakukan praktek untuk bedah jantung. Sama dokter, iya. Jadi emang kita hampir tiap hari, jadi cukup apa juga ya, cukup fatigue juga ya kan. Dan bekam itu solusi yang Katanya terbaik. katanya Simatupang ya, Dok. Nah, gitu dokter. Jadi ya bahkan rindu sekali, belum lagi masuk waktu yang ke minggu ketiganya itu udah kepingin ya dibekam. Masya Allah. Kalau bisa 1 bulan tuh 2 kali. Ya, ya. Oke, Ya, itu aja. Terima kasih Dr. Segiran pada Ya. Dr. Adi. Ya. iya. Iya, terima kasih Dokter Kodri selaku Ketua PDB atas tanggapan dan masukannya kepada kita semua. Juga untuk sesi pertama ini saya ucapkan kembali terima kasih, syukron, jazakallah khairan kasiran kepada Dokter Sagiran atas waktu dan kesempatannya dalam acara EBM ke-7 PDBI 2024. Mudah-mudahan nanti
masih bisa rawuh ya dok di kesempatan-kesempatan acara kita yang lain insya Allah, dan masih kita harapkan masukan-masukan yang terbaik untuk kemajuan layanan bekam atau Mutibun Nabawi di Indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan antum sehat di sana beserta keluarga dan Amin, jemaah. amin, Amin ya rabbal amin, alamin. Iya, amin, amin. iya, antum. Ya, para peserta sekalian, kita masuk ke sesi kedua. Ya, pada sesi kedua ini kita telah hadir pemateri yang selanjutnya, yaitu Dokter, mungkin boleh ditayangkan ininya Mas Rivaldi, CV beliau, Dr. Flori Ratnasari PhD. Jadi sambil menunggu CV, memang kalau kita berbicara tentang kesehatan haji ini, memang kita bekam ini bisa berperan sebagai promotif ya, promotif, dan seperti dikatakan oleh Dr. Sagiran tadi, sifatnya adalah bagaimana kita menciptakan habit ataupun kebiasaan untuk berbekam. Ya, tidak hanya untuk calon jamaah haji, tentunya buat kita umat Islam ataupun siapa saja yang ingin mempunyai kesehatan yang lebih baik di masa mendatang. Sudah. Bapak Ibu sekalian, pada sesi kedua ini saya ingin menyampaikan narasumber kita, yaitu Dr. Flori Ratnasari PhD. Beliau adalah dokter yang kelahiran dari Singkawang dan saat ini bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Banten. Beliau adalah seorang dokter alumni dari FKUI dan sudah menamatkan doktoralnya atau PhD dari Niigata University of Pharmacy di Jepang. Ya. Saat ini juga beliau bertugas di Departemen Farmakologi di FKUIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan dengan segudang kesibukan beliau masih mau dan berkesempatan untuk hadir di tengah kita dalam memberikan materi tentang bekam, dan beliau pada siang hari ini akan membawakan materi tentang bekam sebagai practical skill tenaga kesehatan haji Indonesia, dan beliau juga sudah banyak menelurkan karya ilmiah dan prestasi-prestasi yang mungkin kita bisa lihatlah saja langsung di dalam dan luar negeri. Jadi kita sangat beruntung bisa mendatangkan beliau pada kesempatan kali ini. Jadi waktu dan tempat dan layar kami persembahkan ataupun kami silahkan kepada Dr. Flori Ratnasari PhD. Silakan dok. Baik, makasih Dokter Andi. Suara saya kedengeran? Jelas dok, jelas. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan PDBI. Saya juga baru join dengan grup PDBI tahun lalu ya, berkat info dari Dokter Mona dan kemudian juga dibantu info dari Dokter Agus. Yang pertama tentu saya menyapa Ketua PDBI Dokter Kodri, kemudian juga para pengurus Dokter Mona, Dokter Rizka, Dokter Andi, dan tadi ada Dewan Pembina ya, Dokter Agus Rahmadi. Nah, Dokter Agus ini sudah lebih dulu ya berinteraksi dengan saya di Doktoral UIN Jakarta di program Pasca Sarjana. Dan tentu saya juga menyapa semua anggota yang tidak bisa disebut satu-satu, salam kenal. Jadi siang ini saya diminta mengenai topik tentang practical skill bekam pada tenaga kerja haji di Indonesia. Mungkin saya langsung saja ya. Ini saya yakin di sini semua pasti merupakan expert ya, expert bekam, kemudian praktisi bekam juga. Tentu sudah banyak sekali pengalamannya tentang bekam. Kalau tadi Dokter Sagiran banyak di lapangan, maka saya berada di rumah sakit dan di bagian risetnya.
Dan saya setuju sekali dengan Dokter Kodri tadi ya, dan Dokter Sagiran tentu dengan teman-teman yang semangat risetnya tadi begitu baik. Waktu saya pertama kali membawa riset bekam ini ke Kementerian Agama, saya ingat salah satu kepala subdirektoratnya tuh bilang begini sama saya, kenapa Dokter Flori mau meneliti bekam? Itu kan terapi kampungan, katanya gitu. Jadi disebutnya terapi kampungan. Nah, terus kemudian saya sampaikan bahwa kalau Bapak sudah tahu tentang bekam lebih dalam dan mengizinkan saya mendapatkan atau mengerjakan penelitian tentang bekam, maka saya yakin Bapak akan berpikir ulang untuk menyebut bekam sebagai terapi kampungan. Alhamdulillah Kementerian Agama itu mengucurkan sekitar 300 juta untuk saya melakukan penelitian bekam ya dan mendapatkan kesimpulan yang baik. Jadi mungkin untuk siang ini izin saya menyampaikan beberapa masalah yang bisa didiskusikan bersama. Dan ini bukan sebagai saya lebih senang bukan sebagai narasumber ya, tapi sebagai teman diskusi karena kita akan mendapatkan banyak hal di dalam pengembangan bekam ke depan. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan mengenai istitoah. Jadi Rumah Sakit Haji Jakarta ini merupakan salah satu dari 51 rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan DKI sebagai P2 ya untuk penetapan istitoah. Dan di 2024 ini terjadi satu perubahan yang cukup drastis ya dalam alur keberangkatan haji. Ingat, ini lagi-lagi dikembalikan kepada data kesehatannya. Jadi begitu tingginya angka kematian haji di 2023, sementara pada saat yang sama Kementerian Agama menetapkan haji ramah lansia, ternyata lansianya yang paling banyak meninggal di tahun 2023. Maka dilakukan penetapan istitoah baru di tahun 2024 ini dan cukup menimbulkan gonjang-ganjing ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya haji itu melunasi, baru memeriksakan kesehatannya. Nah, di 2024 itu mereka melakukan pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh, dan itu tadi betul dimasukkan ke dalam aplikasi Siskohatkes 2024, yang kemudian nanti akan jadi istitoahnya sekarang bukan dari rumah sakit, bukan dari dokter, bukan juga dari KKP ya, tetapi langsung dari aplikasinya. Mereka sendiri yang mengeluarkan dari aplikasi itu istitoah atau tidak. Nah, sesudah dinyatakan istitoah atau tidak, baru mereka bisa melunasi. Sebetulnya intinya Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan ingin melakukan prevention di awal bahwa yang berangkat itu adalah mereka yang secara fisik memang memiliki kebugaran dan kesehatan cukup untuk menjalani prosedur haji. Dan untuk pengalaman rumah sakit haji kemarin di tahun 2024 ini awal Januari ada 600-an jamaah haji yang sudah MCU di rumah sakit kita. 30% itu tidak masuk ke istitoah. Nah, jadi dalam waktu sesudah masuk MCU pertama, 30% itu tidak masuk istitoah. Nah, ini jadi pegangan Bapak Ibu sekalian kalau kita mau berperan memberikan alternatif atau tadi ya justru treatment bekam, itu ada pada 30% jamaah yang tidak masuk istitoah. Dan alhamdulillahnya sesudah mini model pembinaan masa tunggu yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Jakarta, sisanya totalnya hanya 1% yang betul-betul sampai kepada tidak istitoah secara permanen. Nah, ini adalah satu hal yang baru di dalam 2024 nanti. Jadi tadi karena adanya kematian lansia yang cukup tinggi, maka akan diterapkan pembinaan masa tunggu ya. Dan rumah sakit haji merupakan salah satu rumah sakit piloting untuk pembinaan masa tunggu. Jadi 3 tahun sebelum berangkat itu jamaah haji akan diawasi secara ketat di rumah sakit P2 maupun P1 ya, puskesmas, berkaitan dengan istitoahnya secara terpadu dan kontinu. Nah, jadi ini adalah konsep yang sekarang yang tadi kalau misalnya kita mau bicara tentang bekam, ya ini adalah peluang yang sangat baik ya. Jadi pada 2024 ke depan,
sesudah jamaah haji daftar itu akan dilewati jadi sebelum berangkat 3 tahun sebelumnya mereka harus melewati program yang namanya PMT atau pembinaan masa tunggu, baru mereka memasuki program istitoah kesehatan dan baru boleh melunasi untuk selanjutnya mereka berangkat lewat embarkasi dan menjalani proses haji. Nah, di dalam pembinaan masa tunggu ini akan ada nanti program endurance bertahap, kebugaran dan disease prevention ya. Jadi karena masa tunggu haji yang akan semakin lama, maka diharapkan pasien-pasien itu yang bertambah umurnya ya, ada yang nunggunya 20 tahun, ada yang nunggunya 10 tahun, ada yang nunggunya 12 tahun. Diharapkan umur yang sepanjang itu mereka tidak bertambah buruk kesehatannya dengan pembinaan masa tunggu. Dan program pembinaan masa tunggu ini adalah satu program yang sebetulnya lengkap di dalamnya. Nanti ada endurance-nya, ada kebugarannya, kemudian ada kontrol teratur. Dan di dalam pembinaan masa tunggu ini utamanya yaitu menjaga istitoah pada lansia. Jadi yang sering misalnya pada gagal ginjal ya, gagal ginjal itu kalau bisa stadiumnya tidak naik. Kemudian misalnya pada penyakit-penyakit tadi seperti anemia atau mungkin jantung, hipertensi dan lain-lain itu harus dijaga agar tidak bertambah parah. Nah, di sini memang kemarin untuk Rumah Sakit Haji Jakarta, Center of Excellence di Bun Nabawi itu adalah tahap kedua pengembangan Rumah Sakit Haji Jakarta, di mana nanti ke depannya bekam itu akan diletakkan pada pembinaan masa tunggu sebagai prevention dan bekam juga sebagai optional treatment. Nah, ini adalah data yang akan kita pakai untuk tadi ya berkaitan dengan pemanfaatan bekam pada jamaah haji. Jadi bukan hanya di tahap keberangkatan atau pada saat hajinya, tetapi kalau dilihat pada bagan ini, maka prevention dari jamaah haji itu justru dimulai dari belakang. Jadi bukan dari pada saat dia berangkat baru kita memberikan satu pelayanan kesehatan, tapi justru dari belakang, dari 3 tahun sebelumnya seseorang itu harus dibuat kuat, bugar, dan aman dan sehat untuk berangkat. Di sini kita lihat bahwa jamaah haji itu 70% sakit. Nah, jadi punya riwayat penyakit. Jadi angkanya sudah pasti ya. Kalau kita mau memakai bekam, itu tentu pasti akan terpakai di dalam selama haji. Dan kita bisa lihat bahwa kelompok umur yang paling banyak merasakan morbiditas, yaitu kelompok yang lansia. Dan tadi yang harus juga kita lihat adalah, ini adalah mapping jenis penyakit yang diderita dari 2018 sampai 2023 pada jamaah haji, maka yang didominasinya memang masih hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus, kardiomegali, gastritis, dan infark miokard akut, jantung, dan lain-lain. Dan ini tadi termasuk penyakit-penyakit yang sebetulnya ya secara evidence based bisa diperbaiki atau bisa dilakukan terapi atau diberikan tambahan terapi dalam bentuk bekam. Nah, ini yang kemarin tadi saya sampaikan ya, waktu pertama kali saya ke Kementerian Agama, itu disebutnya bekam itu terapi kampungan. Jadi disebutnya kalau kebetulan yang mau ngasih saya dana itu orang Makassar. Di Makassar itu kalau di bekam itu pakai gelas lebaran sama golok ya. Saya bilang loh ya itu bagus ya. Ada terapi yang udah berjalan ribuan tahun dari sejak zaman Mesir kuno sampai tahun segini, nggak pernah ada yang mati mendadak di jurnal dilaporkan dan bisa dikerjakan hanya dengan modal gelas lebaran dan golok tanpa infeksi sama sekali. Maka waktu itu saya sampaikan, jadi yang sebelah kiri apa yang kita sebut sebagai terapi kampungan, dan yang sebelah kanan adalah yang disebut dengan vacuum assisted closure. Ini rasanya mungkin banyak dipakai oleh dokter bedah ya dalam memberikan treatment pada luka-luka yang terbuka. Tetapi sebetulnya pada kenyataannya prinsip utama dua terapi inilah adalah identikal. Tekanan negatif yang dipakai di bekam itu sama dengan tekanan yang dipakai pada VAC system. Nah sayangnya di bekam itu hanya ada sekitar 600 publikasi sampai tahun ini, sementara di VAC itu sudah 6.000 publikasi. Padahal sebetulnya secara prinsip sama. Dan hasilnya juga sama. Ya, saya sampai hari ini belum pernah baca di jurnal ya ada orang mati mendadak di bekam.
Nah, jadi kalau misalnya sekarang mau dibekam, nggak ada alkohol, nggak ada apa-apa, itu tidak akan terjadi infeksi jika betul dilaksanakannya, karena tekanan negatif itu otomatis akan menimbulkan zero growth of bakteri. Jadi dia tidak akan terjadi infeksi. Nah, ini adalah yang kita kerjakan kemarin di FK ya, di FK UIN berkaitan dengan bekam. Tadi saya setuju dengan Dr. Kodri, kalau kita mau masuk ke dalam mainstreamnya ilmu kedokteran, ya kita harus menyeimbangkan antara apa yang ada di ilmu kedokteran dan apa yang ada di bekam. Dan saya termasuk yang tidak setuju kalau disebut bekam kampungan, bekam itu ketinggalan. Yang betul adalah kita belum belajar dengan seutuhnya apa yang terjadi pada bekam. Jadi bekam itu kalau dilihat secara evidence base ya, kita review dari meta-analisis yang sudah terbit dari berbagai jurnal hingga sekarang itu totalnya ada sekitar 700 jurnal yang sudah terbit, dan ini kita mengambil kemarin 22 artikel untuk penulisan ini melibatkan 2.200 total subjek. Dan dari hasil penelitian ini kita mendapatkan begitu banyak informasi. Jadi tadi misalnya pada kronik dan metabolic disease, yaitu misalnya hipertensi dan gula darah, itu setidaknya ada 3 penelitian yang menunjukkan bahwa ada signifikan penurunan signifikan terhadap darah tinggi, baik dalam waktu pendek 72 jam ataupun sampai 4 bulan sesudah bekam. Kemudian untuk gula darah itu setidaknya ada 2 ya, 2 review, 2 meta-analisis yang menyatakan bahwa dapat menurunkan kadar gula darah 1 bulan, 2 bulan, dan sampai 4 bulan sesudah bekam. Jadi kalau tadi kita melihat grafik penyakit yang terjadi pada jamaah haji, maka kita bisa menawarkan sebetulnya bahwa bekam adalah salah satu terapi yang cukup evidence based untuk membantu jamaah haji mencapai keseimbangan kesehatannya secara baik, dibantu tentu dengan terapi-terapi yang lain. Dan ini saya rasa bisa menjadikan posisi tawar nih. Jadi PDB ini bisa lebih lagi lebih evidence based dalam menunjukkan bahwa sebetulnya bekam itu bisa sejajar dengan terapi-terapi yang lain ya. Jadi bukan karena dia hanya dituliskan di hadis terus dia tidak bisa diterima dengan baik sebagai salah satu treatment yang bisa dimasukkan secara ilmiah. Kemudian dalam fungsi ginjal itu didapatkan bahwa terjadi penurunan kreatinin dan ureum, baik ada yang 72 jam, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 4 bulan. Kemudian begitu juga dengan lipid profile, itu ada 3 setidaknya yang menemukan bahwa terjadi penurunan total kolesterol sesudah bekam di berbagai macam waktu. Dan untuk pain dan inflammation, saya rasa untuk low back pain ini sudah begitu banyak ya, setidaknya ada 4 meta-analisis yang menurut kami itu memberikan satu efek yang baik untuk low back pain, terutama yang non-spesifik, di mana terjadi penurunan visual analog score pada pasien-pasien dengan low back pain. Jadi kalau tadi Dr. Kodri bilang setiap 3 minggu, belum sempat mau dibekam lagi, udah pengen dibekam lagi, itu merasa nyaman, karena memang di situ sudah dibuktikan bahwa bekam itu efisien dan efikasinya baik untuk pasien-pasien dengan low back pain, dengan pegal-pegal yang tidak spesifik. Dan itu juga menurunkan kadar-kadar inflamasi, marker inflamasi daripada badan. Dan bahkan spesifik dalam satu review itu disebutkan sangat baik untuk upper neck and shoulder. Jadi kalau yang merasa sering pegel di leher dan bahu, itu pretest dan posttestnya signifikan untuk menurunkan pain dan visual analog score-nya. Dan itu ada lagi sebetulnya banyak ya untuk knee osteoarthritis, migrain, bone pain, dan saya rasa ini semua penyakit ini adalah penyakit jamaah haji ya. Kalau kita kemarin data di rumah sakit haji, keluhannya adalah penyakit-penyakit degeneratif dan pain ya paling banyak. Dan yang juga tidak kalah penting adalah berkaitan dengan quality of life ya, karena quality of life ini indeks kemandirian ini akan masuk ya pada penelitian lansia pada istitoah lansia di 2024 untuk jamaah haji. Jadi dia harus mampu melakukan segalanya dengan sendiri, mandiri, itu dinilai. Begitu juga dengan quality of life-nya.
karena di 2024 petugas haji itu pendamping haji akan ditiadakan diganti dengan petugas haji. Dan di sini disampaikan bahwa bekam itu setidaknya ada 5 meta-analisis yang menunjukkan peningkatan quality of life sesudah mereka menjalani bekam. Mungkin kalau kita lihat ini subjektif ya. Jadi kalau di data penelitian kita itu pasien-pasien yang habis bekam itu merasa lebih nyaman, lebih segar ya, bahkan lebih beriman ya, bahkan ada yang menyepakati itu ya. Jadi bekam itu bukan cuma untuk ngeluarin penyakit, buat ngeluarin jin ya. Jadi saya belum pernah baca tuh, saya belum pernah dapat, tapi katanya bisa juga untuk metode ru'yah, bisa mengeluarkan jin ya. Jadi sesudah dibekam itu bukan cuma seger nyerinya hilang, tapi juga jadi lebih soleh dan solehah ya, karena jinnya juga ketarik pada saat dibekam. Ini adalah paper kita ya yang under submission. Jadi kita melakukan telaah pada 50 jurnal berkaitan dengan bekam, dan di sana kami melihat apa saja yang bisa ditawarkan oleh bekam. Jadi kalau tadi di dalam hadisnya Dr. Sagiran menyebutkan ada 72 penyakit ya, yang kita temukan di sini mungkin paling baru 15. Jadi sisanya masih ada sekitar 60 penyakit lagi yang harus kita gali. Dan sebetulnya saya bertanya-tanya dari dulu ya, kenapa hadis itu menggunakan angka 72? Jadi tidak memakai kata banyak, tidak pakai kata sangat banyak, tetapi memakai angka 72. Dan rasanya kalau kita belajar di dalam agama Islam selama ini, ketika disebut angka, itu berarti memang spesifik. Berarti Allah menginginkan kita ini specifically mencari 72 itu apa saja. Dan tadi ya, kalau kita bertanya tentang 17, 19, 21, itu juga merupakan rahasia ya, bahwa ternyata di 2006 dan terlihat di 2021 itu ternyata ada ilmu yang namanya lunar fisiologi. Jadi di tahun 2020 NIH Amerika itu mengeluarkan data bahwa di tengah bulan berkaitan dengan gravitasi bulan itu terjadi peningkatan angka kecelakaan, angka stroke, angka serangan kriminal, angka kecelakaan karena kendaraan, dan ternyata mereka melihat secara signifikan ini meningkatkan pengeluaran mereka terhadap dana kesehatan, sehingga di mereka dilakukanlah satu mitigasi bahwa di tengah bulan disiapkan tenaga kesehatan yang lebih banyak, dan di tengah bulan itu dicari apa yang menjadi akibatnya. Nah, ternyata ini yang disebut dengan lunar fisiologi atau lunar cycle. Biasanya terlihat signifikan pada hewan sebetulnya, tetapi ternyata pada manusia ini juga memberikan satu pengaruh ya, fase bulan itu terhadap tubuh ya, terutama pada perubahan hormon, kemudian hipotalamus pituitari gonad aksis ya. Ini akan memberikan satu perubahan-perubahan selama tengah bulan. Ya, jadi kalau disebut tadi, maka kita bisa melihat hadis 17, 19, 21 itu sebenarnya adalah bentuk prevention terhadap satu kondisi alam yang mungkin akan merusak atau memberikan pengaruh buruk pada tubuh, sama kondisinya dengan puasa tengah bulan. Ya, jadi ada puasa tengah bulan, ada bekam tengah bulan. Nah, itu sebetulnya mungkin pendekatannya ke arah sini. Dan seingat saya ini ada satu penelitiannya ya, saya sudah baca uji kliniknya bahwa memang melakukan bekam di tengah bulan itu hasilnya lebih baik dibandingkan bekam di pinggir bulan, istilahnya begitu. Nah, ini yang kami kerjakan ya kemarin 2 tahun yang lalu untuk bekam. Jadi yang kiri ini adalah saya sebetulnya penasaran. Jadi saya ambil ini darah kiri adalah darah vena dalam, sementara yang kanan adalah darah di tempat bekam. Dan ini kita buat sediaan hapusan darah tepi dari 2 tempat itu, dan kita dapatkan yang tempat bekam ini ada bubble-bubble ya. Nah, ini saya coba tanya ke beberapa ahli patologi klinik. Kata mereka, apakah ini berkaitan dengan udara? Mereka bilang bukan, nih kemungkinan lemak ya, kemungkinan lemak. Kemudian kita konfirmasi juga ke beberapa tempat dengan beberapa protokol ya, mau pakai alkohol, pakai zaitun, pakai aloe vera, hasilnya sama, tetap ada bubble-bubble ini. Dan mereka mengatakan bahwa ini mungkin lemak, coba dicek lemaknya ya. Jadi pasien kita cek lemaknya dan memang ternyata terjadi penurunan pada kolesterol pasien-pasien
dalam satu kali bekam berjarak sebulan itu cukup jauh ya, dan itu signifikan di 0,001 dari mendekati 250 sampai 270 menjadi di bawah 200. Dan ini sudah kita publikasikan di dalam buku dan jurnal internasional. Jadi mungkin ini tadi sekedar bahan diskusi, jadi buat Bapak Ibu sekalian, tadi kalau ada yang menyebutkan punya kasus di PMI, Rumah Sakit PMI, atau mungkin yang sudah mengalami praktek dan lain-lain, kemudian ada kasus yang bisa ditulis, nah itu akan sangat baik sekali bisa dimulai dengan menulis. Tapi menulisnya gimana? Karena sekali lagi kalau intervensi dengan manusia, kita harus melakukan penelitian yang memiliki ethical approval baik, atau harus punya kaji etik yang baik, maka sebaiknya kalau ada kasus itu dituliskan dalam case report. Kalau ditanya jurnalnya mana, ada banyak sekali majalah internasional, ada banyak sekali jurnal yang menerima case-case report tentang bekam. Jadi kalau tadi misinya kita ingin membawa bekam sebagai satu terapi yang evidence based, yang sejajar dengan terapi-terapi lain dan bisa dipakai baik sebagai adjunct ya, tambahan atau sebagai main treatment, maka memang kita butuh evidence terbaik ya untuk bisa mengangkat bahwa memang pilihannya adalah bekam. Dan ini harus disupport dengan riset, harus disupport dengan buku, ya, harus disupport dengan data-data yang cukup baik, ya. Jadi ini alhamdulillahnya cerita saya tuh endingnya baik. Jadi di Kemenak itu sejumlah orang yang tadinya sudah tidak percaya dengan bekam, itu pada akhirnya merupakan pelanggan bekam yang paling rutin, ya. Jadi mereka itu akhirnya alhamdulillah sebulan 2 bulan sekali akhirnya mau bekam ya, karena mereka memandang ternyata ada kebaikan. Masih ada satu yang belum mau, jadi mereka bilang bahwa saya tetap nggak percaya dengan bekam itu baik. Ya saya bilang nggak apa-apa, nggak perlu ngotot untuk menerima bekam sebagai terapi terbaik. Ya, saya bilang bahwa bekam itu nggak ada hubungannya dengan keimanan. Jadi kalau nggak bekam terus jadi kafir nggak juga. Tapi saya sampaikan bahwa mungkin guru besar saya itu akan merasakan rugi ya tidak dibekam, karena sejarah penelitian sejarah kami dari bidang filologi itu menunjukkan bahwa pada zaman Mesir yang dibekam itu cuma raja-raja ya. Jadi artinya kalau tidak pernah dibekam ya berarti kita ini bukan golongan raja-raja tapi golongan wong cilik ya, karena memang di zaman itu yang dibekam adalah raja. Bahkan di zaman Yunani itu di reruntuhan Pompei ditemukan banyak sekali alat bekam, dan ternyata kukurbit itu ya, alat kap bekam itu merupakan simbol dokter di zaman Yunani pada zaman itu. Jadi kalau misalnya kita melupakan bekam, melupakan tadi ya melakukan bekam pada pasien, bekam pada penyakit, ya kita melupakan sejarah yang sesungguhnya. Di zaman Yunani, dokter itu sebetulnya simbolnya bukan Aesculapius, bukan stetoskop, tapi alat kukurbit ya. Dan itu sudah didokumentasikan di dalam buku maupun jurnal. Jadi kalau misalnya kita mau mengangkat kembali bekam, sebetulnya kita ini kembali kepada sejarah ya, bahwa memang seharusnya bekam ini diterima sebagai terapi yang baik, karena ribuan tahun itu kalau dilihat bekam itu sudah ada di dalam atau sudah tercatat di dalam buku-buku apa namanya textbook besar ya di Yunani, Romawi, Cina, India maupun Mesir dan Eropa kuno. Jadi mungkin ini menjadi pemikiran buat kita bersama, tetap semangat ya membawa bekam ini, karena sebetulnya ini adalah terapi yang memang sudah dari lama ya berjalan dengan baik, tinggal kita mau apa enggak nyari 72 tadi betul atau tidaknya bekam ini efikasinya terhadap berbagai penyakit. Ya mungkin itu Dokter Randi ya bahan diskusinya, monggo kita share bareng-bareng aja. Kalau ditanya saya rasa saya juga nggak bisa jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Flori, pemaparan ataupun materi yang sangat ini ya dok, sangat membuka pemikiran kita ya, terutama khususnya bagi para dokter muslim, bagaimana kita bisa
memviralkan ya, ataupun kembali meningkatkan semangat kita untuk kepada pasien-pasien kita atau kepada masyarakat bahwasanya bekam itu adalah salah satu pilihan terapi yang bisa digunakan ya, dan amat sangat baik. Juga tadi dari slide dokter juga saya sangat menarik karena dari beberapa tahun terakhir memang data-data kasus jamaah haji itu memang adalah kasus-kasus penyakit seperti dislipidemia, hipertensi, dan itu yang notabene adalah kasus-kasus yang sudah terbukti ya dok, dengan bekam itu dapat menurunkan kolesterol, kemudian menurunkan hipertensi dan mengontrol hipertensi seorang, dan itu sudah terbukti. Jadi bagi kita tidak lagi menjadi suatu keraguan untuk mengedukasi ya, minimal kepada para calon jamaah haji juga atau kepada masyarakat atau lingkungan kita untuk memulai habit berbekam ini. Mudah-mudahan tidak lagi menjadi ini ya dok, terapi yang dikatakan terapi kampungan ya dok ya. Jadi begitu untuk sementara ini. Kemudian kami persilahkan untuk Flor ataupun para peserta yang ingin bertanya, mungkin diskusi. Mumpung ada para pakar, mungkin beliau ini adalah seorang peneliti juga ya, jadi saya rasa ilmu beliau sudah sangat mumpuni. Nanti mungkin suatu saat bisa berini ya dok, bisa berkolaborasi dengan teman-teman dokter dimanapun yang di Indonesia ini, mungkin yang ingin membuat suatu penelitian atau apapun itu, mudah-mudahan bisa ini ya dok ya, bisa berkolaborasi bersama dengan Dr. Flori insya Allah. Di sini dok ada pertanyaan dok, mungkin dari sisi Dr. Flori, beliau bertanya dari Bu Rosdiana, apa ada kontraindikasi untuk dibekam dok? Mungkin dari sisi dokter seperti apa? Mungkin kan dokter sudah ada pengalaman waktu penelitian seperti apa? Monggo dok. Ya, baik. Untuk kontraindikasi, kebetulan saya belajarnya bekam itu langsung ya di Malaysia waktu itu dengan Ketua Asosiasi Bekam Malaysia, Prof. Aziz Safi Ismail ya, dan sempat magang di kliniknya beliau juga. Dan kita juga mengembangkan kemarin tuh di KPKM-nya FKUIN Jakarta. Itu memang kalau ditanya secara evidence ya, secara evidence tidak ada jurnal yang menyatakan kontraindikasi dari bekam. Kontraindikasinya mutlak hanya satu, hemofili. Yang lainnya itu lebih ke arah pada kontraindikasi yang sifatnya temporer. Jadi misalnya kanker derajat 3, kanker stadium 3 itu dalam keadaan akut dan kemoterapi tidak dianjurkan. Tetapi misalnya kalau pada yang stadium 4 dalam keadaan tenang itu boleh. Justru di Malaysia itu Prof. Aziz Safi itu banyak sekali menterapi pasien-pasien kanker payudara ya dari Indonesia yang sudah stadiumnya itu 3 dan 4 yang prognosis dan survivalnya sudah dibilang meninggalnya bakal 3 bulan 4 bulan lagi. Nah ternyata itu alhamdulillah sembuh. Bahkan kemarin kita bertemu dengan beberapa survivor kanker yang sudah tadinya dinyatakan prognosisnya buruk, ternyata sembuh tuh. Jadi sampai 10 tahun malah bertahannya. Jadi kalau kontraindikasi mutlak memang hanya hemofili ya. Sisanya adalah kondisi-kondisi yang sebetulnya tidak mutlak, bisa dirubah. Artinya misalnya anemia di bawah 6 itu tidak boleh, tapi misalnya ketika dia mengalami perbaikan boleh dilakukan. Kanker dalam keadaan akut tidak boleh dikerjakan, tetapi jika dalam keadaan baik dia boleh. Kemudian infeksi lokal. Jadi misalnya yang ingin kita kerjakan tempatnya sedang infeksi yang akut terbuka luka, nah itu tidak dianjurkan, tapi ketika sudah membaik boleh dikerjakan. Nah, jadi secara evidence ini yang kita temukan begitu, Dok. Ya, terima kasih Dokter Flori. Mungkin Dokter Rosdiana sudah cukup puas ya dok atas jawaban beliau. Monggo silakan kepada peserta yang lain mungkin yang ada ingin bertanya, mungkin diskusi atau sharing tentang pengalaman di dunia bekam, mungkin bisa langsung raise hand saja, silakan. Mungkin Dokter Mona dok ingin ada yang ditanggapi dok.
Dokter Dok. Andi. Ya Dokter Kodri silakan dok. Tadi saya udah WA Dokter Flori secara pribadi. Silakan dok, silakan dok. Dokter Mona udah banyak ini nih. Kayaknya nggak puas kali kalau Eh, Monggo, monggo. Dokter Andi, terima kasih. Dokter Mona. Eh, saya pribadi apresiasi ya tuh Dokter Flori ya. Eh, berusaha untuk mengeksplor lebih dalam ya terkait tentang ilmu bekam, kemudian eh, berusaha juga untuk meneliti kasih yang ada dalam eh, istilahnya darah kotor atau darah bekam tersebut ya. Bahkan belajaran juga bukan lagi di negara kita, udah berusaha juga mempelajarinya sampai ke negara sahabat. Ya, tentu ini menjadi hal yang perlu kita apresiasi dan kita hargai. Jadi terima kasih. Eh, ya, eh, penyakit yang eh, pada jemaah haji itu kan sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa kita kelola itu. Jadi hipertensi, dislipidemia, kemudian DM itu sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa dikelola, di mana kalau dikelola dengan baik ya, tentu untuk terjadinya suatu yang namanya sudden death ya, yang kejadian yang tiba-tiba ares itu ya, karena pasti kita semua tahu karena spasme koroner itu sebenarnya bisa tidak terjadi. Dan salah satunya tuh yang mengelolanya itu ya dengan tindakan bekam secara kontinu ya. Nah, saya itu udah merasakan sendiri efek bekam itu. Jadi, saya rasa kalau saya diperiksa di kateterisasi mungkin sudah ada juga plak-plak di koroner. Dan dengan tindakan bekam yang secara kontinu itu, bahkan mau menuju ke harian saja pun saya udah bahagia gitu. Jadi eh, rasa lelah itu ya rasa kontraksi otot itu mulai berkurang tambah dengan tindakan bekam itu ya 12 titik ya. Bahkan saya bisa minta 14 titik itu efeknya kebugaran tubuh itu bisa terjadi ya. Dalam waktu yang cepat malah. Ya kan? Apalagi kalau misalnya malam harinya kita udah bekerja dengan sampai pagi hari. Jadi mulai malam sampai pagi lagi pembiusan ya. Eh, bahkan kalau belum waktunya saya lakukan bekam kering dan yang melakukan itu adalah salah satu anggota keluarga saya yang sudah saya latih. Jadi balik lagi tadi tuh, nah ini tantangan ya bagi kita, bagi PDBI untuk bisa eh, memberikan kontribusi kepada Kementerian Kesehatan ya. Dan efek-efeknya tentu memberikan kemanfaatan bagi jamaah haji kita yang tadi yang penyakit-penyakit yang bisa dikelola itu untuk kalau dikelola dengan baik untuk kejadian namanya sudden death itu sebenarnya bisa kita cegah. Terima kasih Dr. Flori. Kami sangat menunggu nih informasi-informasi berharga yang lainnya dari Dr. Flori. Tadi Dr. Sagiran izin sudah memotivasi daripada PDBI. Di sini juga hadir Dr. Agus Rahmadi untuk kita nih bisa lebih nyata lagi kehadirannya di kalangan medis ya, di kalangan kesehatan lainnya dan di tentu eh, salah satu tadi itu buat pertemuan tahunan dan ya mudah-mudahan ya ini bisa menjadi masukan yang berharga bagi kami dan bisa kita tindak lanjuti. Terima kasih Dr. Flori. Ya, izin Dokter Kodri, mungkin kalau boleh ya. Ya. Tadi kan keinginannya sebetulnya ingin lebih banyak ya risetnya. Saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa mungkin teman-teman selama ini berpikir bahwa riset itu susah ya, harus pakai cari data dan lain-lain.
sebetulnya ada bypass yang lebih mudah. Jadi seperti tadi misalnya Dokter Kodri kan sudah dibekam setiap 3 minggu sekali ya. Nah, jadi sebetulnya Dokter Kodri ini adalah bisa jadi pasien case report. Jadi Dokter Andi misalnya yang menulis, nah, Tuan Ki F gitu ya, dibekam tiap 3 minggu sekali. Nah, kalau misalnya bisa tadi ya, artinya kolesterolnya diukur, tekanan darah diukur, data-data itu kan sebetulnya bisa dipakai. Jadi nggak usah menunggu harus tadi banyak sekali. Setuju tadi Dokter Sagiran juga bilang kalau bisa satu aja dibuat case report. Nah, jadi apa yang dirasakan Dokter Kodri, baik labnya maupun subjective feelingnya. Subjective feelingnya itu kan sampai rasanya tuh bahagia banget mau bekam berikutnya, itu kan luar biasa ya. Maksud saya mau dibekam itu kayak mau ketemu pacar itu ya saya luar biasa gitu ya. Nah, itu bisa dituliskan. Nah, saya sih usul, nah setiap kali misalnya kita ketemu seperti seperti ini ya, misalnya EBM yang ke-8, nanti bolehlah beberapa teman ini membawakan case report-nya. Saya rasa tadi kan ada beberapa yang sudah melakukan praktek ya. Artinya kasus-kasus menarik yang bisa diangkat. Jadi sedikit demi sedikit kita akan menggulung tuh 72 penyakit itu apa saja. Tadi yang pakai transfusi juga udah disampaikan ya. Sebetulnya kalau transfusi dengan bekam itu kan sama-sama ya. Pada prinsipnya dia mengeluarkan darah, memberikan kesempatan darah membentuk darah baru karena besinya keluar. Kan kita tidak bisa mengeluarkan besi ya, metabolisme besi itu tertinggal di badan. Beda volume saja, mungkin kalau di transfusi satu kantong, kalau bekam itu kan sekitar 30 sampai 50 mili. Nah, jadi ini bisa diangkat. Jadi lama-lama bertambah nih laporan-laporannya, evidence-nya. Nah, nanti boleh dibikin buku, boleh. Mau dipublish, boleh. Nah, kalau mau publikasi nggak apa-apa. Tadi Dokter Sagiran mau bantu, saya juga bisa bantu ya. Kita susun bareng-bareng. Jadi artinya tadi kalau misalnya nggak usah susah-susah orang nyari sampel. Nah, yang udah di sini aja, yang udah di sini yang udah ngerasain itu dibuatin jadi case report ya ganti-gantian aja. Jadi jangan ngelaporin diri sendiri, nggak boleh tuh peneliti ngelaporin dirinya sendiri. Jadi yang dilaporin orang lain gitu ya. Sekarang di sini banyak sekali ya expert-expert yang juga sudah sering menulis nih, Dokter Mona nih, Dokter Agus juga udah sering. Nah, ayo kita sama-sama tulis, sama-sama kita mulai. Jadi kita tidak perlu tunggu menunggu. Gitu. Kan ada berbagai pusat bekam yang ada di acara ini hari ini. Ya begitu mungkin masukannya Dokter Kodri. Silakan dimulai dengan Dokter Kodri dulu dilaporkan sebagai case report. Gitu. Iya, makasih. Bersedia kok, bersedia. Iya, terima kasih Dokter Flori, Dokter Kodri. Ini ide dari Dokter Flori luar biasa ya. Jadi memang inilah yang kita harapkan dari edukasi bekam medik yang mungkin rutin kita lakukan. Jadi kita ini terus mendapatkan input-input ataupun masukan yang ya sejatinya memang harus kita itu terus selangkah lebih maju begitu. Jadi seperti disampaikan Dokter Sagiran tadi, kita juga harusnya bisa menjadi agent of change ya, jadi agen perubahan. Jadi setidaknya ke depan kita tidak hanya mendiskusikan hanya sekedar dari efek ataupun testimoni-testimoni saja ya Dok, tetapi sudah harus bisa mempublikasikan atau menulis ya, dituliskan ya Dok ya. Jadi sebagai suatu bukti atau evidence base yang bisa digunakan untuk ini tadi meningkatkan ataupun memperbanyak jurnal-jurnal terkait bekam tentunya seperti itu. Jadi terima kasih Dokter Flori. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau dari para peserta di ruang Zoom kita pada siang hari ini, bila tidak ada saya kembalikan ke MC Dokter Rahman. Ya, tafadhol Dokter Rahman Suhendri. Silakan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa ya Dokter Andi. Tadi saya amazed banget dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Flori. Ada banyak hal yang baru juga yang selama ini saya belum tahu juga mengenai evidence yang terbaru gitu. Nah, jazakallah khair, ahsanal jaza, Dokter Andi telah
membimbing kami dengan pemateri juga dengan 2 materi yang luar biasa tadi. Dan kita juga sudah sambil diskusi ya dok ya. Dan secara tidak langsung kita juga sudah ramah tamah ya tadi bersamaan dengan diskusi. Nah, berhubung acara yang terakhir ini ramah tamah, ini seperti apa nanti Dokter Andi? Apakah kita tutup dulu kemudian kita ngobrol lanjutan atau tadi sudah dianggap sebagai ramah tamah dan kita sudahi acaranya dok? Dokter Rahman mungkin bisa ditutup dulu dengan doa sedikit ya, atau bagaimana? Nanti baru kita ramah-tamah mungkin sampai jam 12 mungkin ada waktu sedikit lagi. Oke baik, Bismillah. Jazakallah khair ahsanal jaza kepada seluruh partisipan, kepada seluruh pemateri, kepada seluruh pembina, kemudian struktural yang ada di PDPI yang telah menyelenggarakan acara ini. Izinkan saya sebagai MC menutup acara ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan 10 menit lagi, 10 menit ke depan kita akan diskusi bincang-bincang. Izin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.